Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa tak terlihat pada saat calon Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan menarik diri dalam proses rekapitulasi suara Pilpres. Tak munculnya Hatta menjadi pertanyaan banyak pihak. Sebelumnya Hatta juga tak terlihat mendampingi Prabowo saat Koalisi Merah Putih menggelar pertemuan di Hotel Four Seasons Jakarta beberapa waktu lalu. Saat itu Prabowo mengumpulkan petinggi Koalisi Merah Putih. Ada apa dengan Hatta Rajasa? Dan kita sudah tersambung dengan peneliti senior LIPI, Mbak Siti Zuhro. Mbak Wi. Halo. Halo Mbak Wi, ini kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin pada saat konferensi pers yang dilakukan oleh Prabowo Subianto yang menarik diri dari proses Pilpres ini, dan pada saat itu Hatta Rajasa, calon wakil presidennya, tidak di sana. Apa yang terlihat menurut bacaan Mbak Wi? Iya, jadi kemarin itu mungkin ralat ya, menarik diri dari proses rekapitulasi. Ya. Jadi bukan pencapresan gitu ya, ini bahasa politik. Ya. Apa yang kita baca dari pengumuman Pak Prabowo ya, lalu dengan semua yang ada di belakangnya, pentolan-pentolan partai ya, pimpinan partai, dan di situ kita tidak menyaksikan memang Pak Hatta. Jadi ini memberikan kesan bahwa sebetulnya politik kita khususnya sejak 9 Juli pencoblosan itu sampai menuju 20 Juli itu luar biasa dinamisnya gitu. Dinamisnya dan kadang sulit dibaca gitu ya. Sekarang apa gitu, besok apa. Jadi antara kedelai dan tempe itu silih berganti. Jadi ini tidak mudah ya bagi kita untuk membacanya lalu menyimpulkan cepat gitu. Karena apa? Karena memang sangat tentatif gitu ya. Semua keputusan itu tentatif dan lagi-lagi juga belajar dari apa yang kita lihat ya. Kita ini dalam konteks saya adalah saya teliti yaitu pemilu kada di seluruh Indonesia sejak 2005 sampai 2014 kemarin di Lampung, itu menunjukkan memang pasangan-pasangan calon juga dibentuk secara spontan ya. Jadi tidak ada satu pemikiran-pemikiran yang mendalam ketika satu partai itu berkoalisi, membangun koalisinya. Lah ini yang kelihatannya apa yang terjadi di pemilu presiden lagi-lagi terjadi. Artinya tidak ada kesamaan kesamaan ideologi, platform partai, kesamaan platform yang membuat mereka bersatu, tapi ini memang betul-betul karena spontanitas saja. Spontanitas dan kepentingan sesaat. Gitu, kepentingan sesaat. Dan ini lagi-lagi kita saksikan kalau ada salah satu partai terakhir yaitu Demokrat, kita menyaksikan ini kelihatannya kita akan mencocokkan apakah tujuan visi misinya sama dengan partai pengusungnya Pak Jokowi JK. Jadi menurut saya ini udah hari seperti ini masih mencocokkan lagi gitu. Iya. Kalau boleh saya simpulkan dari pernyataan Mbak Wi, apa yang terjadi di kubu Pak Prabowo dan Hatta ini sebetulnya ketidakhadiran Pak Hatta pada saat kompres itu bisa dibaca atau disimpulkan bahwa dia tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo? Iya, jadi karena ini politik dinamis, dengan sederhana publik akan mengartikan, menerjemahkan seperti itu. Apalagi dibacakan dengan cukup lantang, yang bertanda tangan adalah hanya Pak Prabowo Subianto. Loh kemana ini Pak Cawapresnya kan itu. Lalu apakah ini sudah pecah kongsi kan gitu. Jadi publik itu membacanya tidak terlalu sangat dalam, detail dan sebagainya. Apa yang tampak gitu. Sehingga jangan salahkan publik kalau lalu menerjemahkan, wah ini ketidakhadiran Pak Hatta berarti bisa jadi Pak Hatta memang tidak sepakat dengan keputusan untuk menarik dari KPU yaitu untuk mengikuti rekapitulasi. Lah itu mungkin seperti itu bacaannya dan tidak tertutup kemungkinan mungkin lalu ternyata setelah menjelang tanggal 22 ketidakcocokan, mungkin ketidaksamaan persepsi itu sudah mulai mengerucut kan itu. Nah ini yang lagi-lagi adalah pelajaran yang sangat penting bagi partai-partai politik kita. Apakah mungkin terus-menerus melakukan hal-hal yang sama yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Artinya apa? Ya memang ini koalisi-koalisi yang asal berkoalisi, tidak untuk bersepakat lalu bagaimana membangun nanti kalau di pemerintahan, kalau sama-sama memang tidak mendapatkan
katakan dukungan masyarakat yang signifikan alias tidak memenangkan pilpres, lalu apa yang kita harus lakukan di parlemen, satu contoh. Ya. Padahal sama ini ya, sama mulianya gitu ya, di pemerintah maupun di luar pemerintah. Justru itu untuk membangun gitu ya, kesiapan yang akan digunakan untuk pemilu 2019 yang akan datang kan. Ya, Mbak Wi, ini kalau boleh saya simpulkan juga, ini artinya spontanitas yang katanya baik, tapi kalau di politik ini justru punya arti yang tidak baik sebetulnya ya. Artinya kalau mereka harusnya berkoalisi bukan karena dadakan seperti itu, tapi memang ada namanya sejarah panjang sebetulnya. Betul kan. Mereka punya kedekatan ideologi, punya platform, punya tujuan yang sama seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat kemarin juga itu sebetulnya koreksi kalau saya salah, tidak ada satupun elit di Partai Amanat Nasional yang berada di Rumah Polonia pada saat konvers. Iya, jadi ini yang sudah sayup-sayup gitu ya, mulai terdengar, terendus oleh publik gitu ya, bahwa sebetulnya soliditas ya, kita tidak mempersoalkan istilah permanen, itu kan istilah exaggeration gitu ya, istilah yang mungkin kamuflase gitu ya, istilahnya kan solid gitu ya, soliditas dari koalisi besar, tenda besar yang hendak dibangun ini ternyata ya tidak teruji gitu ya, tidak teruji oleh katakan oleh tempaan zaman gitu, tempaan waktu, mungkin tempaan jam gitu, bukan lagi zaman gitu. Nah, ini yang lalu mengisyaratkan atau menunjukkan ya di pengamatan publik itu bahwa sebetulnya ini sungguh-sungguh fragile. Jadi siapapun gitu ya yang bisa memenangkan pemilu legislatif lalu dikeroyok ke sana, siapapun yang memenangkan di pemilu presiden lalu juga dikerumunin kan gitu. Jadi ini nggak jelas gitu. Arah politik kita ke depan itu tetap tidak jelas, karena sebetulnya bukan kali ini saja yang terjadi seperti ini, juga yang sudah lalu 2004 seperti itu, 2009 juga seperti itu, ini akan terulang lagi juga seperti itu. Jadi kita akan mereproduksi dan telah mereproduksi hal-hal yang sifatnya perilaku yang kurang positif menurut saya dalam konteks konsolidasi demokrasi. Mestinya ada tambahan-tambahan ya, peningkatan kualitas gitu ya, yang supaya ada korelasi positif nantinya terhadap terbentuknya pemerintahan yang tentunya transparan, yang akuntabel, yang mampu memberantas korupsi. Lalu di parlemen juga seperti itu, sehingga sistem presidensial kita itu sungguh-sungguh akan meneguhkan atau mempromosikan yang namanya check and balance tadi. Ya, harapan idealnya seperti itu ya Mbak. Iya, tapi apa yang akan kita saksikan Mas Rudi dengan kalau nanti lalu gerumbul lagi ke pasangan yang memenangkan pilpres ini, ya tidak ada check and balance, yang ada paling ya koalisi gaduh sendiri kan seperti itu. Mbak Wi, kita akan sambung ini di segmen berikut ya. Oke, Mas Rudi.